Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Pemirsa Tabligh MUTV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini bertemu dalam kajian Ahad pagi virtual dalam keadaan yang sangat baik, dan ala kulli hal kita bersyukur masih bisa bertemu di online untuk ngaji, dan ini sebagai satu usaha kita untuk tetap menjaga keistiqomahan di era pandemi ini, di mana kita belum bisa melaksanakan kajian secara offline ya. Pemirsa Tabligh MUTV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kami akan mencoba menyampaikan satu temuan-temuan ya. Jadi ada teman-teman yang tentu kompeten di dalam bidangnya berkaitan dengan satu persoalan yang barangkali memang kurang mendapatkan perhatian di kalangan kaum muslimin, yaitu soal pelaksanaan hukum waris. Kita tahu bahwa orang yang wafat atau yang meninggal dunia di tempat kita ini kan sebetulnya banyak itu. Apalagi kemarin ya, waktu sedang kenceng-kencengnya itu penyakit itu ya, kemudian banyak juga yang wafat. Nah, tetapi dalam situasi yang demikian itu kita tidak banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana melaksanakan hukum yang terkait dengan wafatnya seseorang, diantaranya adalah hukum waris ini, di mana orang yang meninggal dunia ketika dia meninggalkan harta, maka berlaku hukum terkait dengan harta yang dia tinggalkan itu. Nah, pemirsa Tabligh MUTV yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba untuk menelisik berdasarkan penelitian teman-teman ya, para penyuluh agama, para hakim agama ya, para praktisi yang tentu memang mereka atau beliau-beliau ini kompeten di dalam bidangnya dan meneliti sudah sangat lama, bahkan menjadi praktisi yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus di masyarakat. Ternyata dalam praktek ini ada hal-hal yang perlu untuk kita kaji. Tentu nanti kita mencoba untuk mencari solusi ya, sehingga hukum waris ini kan sebetulnya hukum yang mengikat sekali. Kalau status hukumnya itu kan cokotannya itu ya, kalau bahasa kita cokotannya itu seperti hukum sholat, siam itu. Jadi memang ini wajib dilaksanakan. Tentu dengan instrumen yang ada yang memang sangat kompleks ini ya, memang perlu ada kekompakan ya, perlu ada kesatuan instrumen untuk bisa terlaksana. Tetapi paling tidak memang harus ada kesadaran untuk umat Islam ini melaksanakan hukum ini ya. Karena kalau tidak, kita khawatir memang kalau dalam bahasa Rasulullah itu ilmu yang pertama kali dicabut itu kan ilmu waris ini. Nanti yang terakhir itu sholat itulah. Ini kan sangat mengerikan kalau sampai kemudian persoalan waris ini tidak mendapatkan perhatian dari kalangan kaum muslimin ya. Makanya kita coba untuk melihat fakta-fakta di lapangan. Tentu nanti pelurusan-pelurusan itu juga penting untuk kami sampaikan, supaya kita juga mengerti bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan terkait dengan waris ini. Baik, pemirsa Tabligh MUTV sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang pertama. Jadi fenomena penyimpangan hukum waris di Indonesia ini mungkin lebih khusus lagi ya di sekitar kita ya, di Jawa Tengah atau di sekitar kita ini, persoalan yang sebetulnya sudah pakem sekali di dalam syariat, yaitu ketentuan 2:1 bagi laki-laki di dalam pembagian. Kita tahu di dalam surah
An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah memerintahkan terhadap tentang warisan ini terhadap putra-putra, bahwa bagian laki-laki itu 2 kali bagian wanita. Kalau dalam filosofi Jawa itu ada segendong sepikulan, ya. Jadi sebetulnya sudah ada filosofi yang tepat itu, ya. Nah, ini ternyata dalam prakteknya di lapangan soal 2:1 ini ternyata tidak sesederhana kaidah ataupun teori bahkan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prakteknya, ya. Kenapa kita melihat kok ada kesusahan begitu untuk mengamalkan ini, ya. Alasannya macam-macam, itu tidak adil, itu tidak memenuhi asas kebaikan dan lain-lain, ya. Yang tentu ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai satu alasan begitu. Nah, pemirsa sekalian, barakallahu fikum, jadi kita menemukan memang ada sebab di mana orang itu tidak mengamalkan pembagian 2:1 ini karena tidak tahu, ya. Karena tidak tahu, tidak belajar. Kalau ngaji fikih itu mungkin ya belum sampai warisan sudah berhenti ngajinya, atau memang ya kajian seputar waris ini memang tidak mudah itu. Dan memang tidak mudah itu tidak mengharuskan untuk berhenti dikaji, tapi tetap harus diupayakan untuk menggali daripada ilmu waris itu. Kalau pada kemungkinan yang pertama ini, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan diberikan petunjuk untuk bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala begitu. Tetapi yang kita sangat merasa prihatin itu tatkala mereka bukan tidak tahu. Jadi mereka ini bahasanya tahu tetapi tidak mau melaksanakan. Ya karena kalau sudah urusan dengan harta ini wallahu alam. Kenapa ya kadang muncul fenomena yang di luar dugaan kita, ya. Sehingga kadang kita memang perlu untuk bersama-sama melihat akar sebab ini untuk kita carikan solusi begitu. Jadi satu contoh misalkan begini, pemirsa sekalian, ya. Saya katakan yang sebetulnya dia tahu itu karena ego, ya. Misalkan dalam satu pembagian waris itu, ini kisah nyata. Sudah dibagi waris, intinya ahli waris ada istri, ada anak-anak begitu, ya. Anak-anak sudah dibagi 2:1 laki-laki dan perempuan itu. Nah, tiba-tiba setelah selesai dibagi oleh ahlinya itu muncul interupsi dengan bahasa begini. Jadi anak perempuan ini ada yang tidak terima, kemudian dia menggunakan juru bicara suaminya. Nah, suaminya ini wallahu alam memang punya bibit liberal atau bagaimana, dia mengatakan bahwa misalkan ya kalau yang sudah dibagi ini ya sudah memang ketentuannya seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan istri saya betul memang anak perempuan. Bagiannya konon menurut panjenengan 1. Tapi saya ini sebagai suaminya kan laki-laki juga. Jadi dia mengatakan saya meskipun anak mantu itu juga anak juga. Sehingga saya laki-laki mestinya juga dapat 2 bagian. Dia bahkan menggunakan ibroh ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu bagiannya 2 kali bagian perempuan. Di situ kan tidak disebut anak kandung atau anak mantu. Nah, ini kan nggak karu-karuan. Jadi logika yang sebetulnya sangat tidak tepat diterapkan di dalam persoalan ini ternyata laku untuk dijual begitu.
Nah ini tentu fenomena yang terjadi di lapangan yang kadang-kadang juga tidak masuk akal tapi terjadi ya. Karena ya sebetulnya masuk akal saja karena urusannya urusan harta. Konon kalau sudah berurusan dengan benda yang satu ini, banyak orang yang kemudian tidak bisa berpikir secara sehat itu. Nah, kita juga perlu mengkritisi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kadang-kadang yang jadi persoalan ya di dalam masalah ini adalah bahwa alur daripada penentang-penentang kaidah syariat 2:1 bagi warisan untuk anak ini ternyata sangat kuat. Jadi pendukungnya itu sangat kuat ya di dunia akademik maupun yang lain-lain itu. Kita tahu dulu bahkan tokohnya adalah Pak Menteri Agama sendiri tahun 87 atau 88 itu ya. Pak Menteri, Pak Munawir Sadali menulis buku yang di dalam subbuku itu terbitan Bulan Bintang itu saya lupa. Itu ada reaktualisasi hukum Islam. Yang intinya memang pakem 2:1 ini bisa fleksibel gitu, tidak harus 2:1 bagi laki-laki. Nah ini tentu kan menjadi satu hal yang sangat sulit untuk kita bisa melaksanakan syariat kalau ternyata orang-orang yang mestinya menjadi pengayom daripada perjalanan syariat ini ternyata malah justru mengkampanyekan atau mempropagandakan hal yang bertolak belakang dengan syariat itu sendiri, pemirsa sekalian ya. Bahkan waktu itu beliau yang pernah mondok di pesantren, salah satu pesantren di Boyolali itu ya, sudah almarhum pesantrennya, itu beliau melakukan penelitian itu konon di masyarakat Solo dan sekitarnya ya, tentu yang beliau teliti itu ada semacam, misalkan beliau mengatakan fenomena yang terjadi di lapangan itu istri-istri itu bekerja mereka rekoso sejak pada subuh sudah buruh keser-keser itu ya, buruh cuci, buruh setrika, buruh masak, bahkan buruh tani. Sementara yang laki-laki itu dipandang rodo santai-santai itu, ngerek manuk dan sebagainya itu ya. Nah ini dipandang ini sebagai satu ketidakadilan. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur kan itu fenomena yang biasa saja sampai hari ini juga. Ya laki-laki yang masih relatif nganggur atau istrinya yang bekerja itu kan ya biasa. Tapi kemudian beliau menjadikan itu sebagai alasan bahwa pembagian 2:1 itu masih bisa diotak-atik. Sehingga waktu itu beliau mendapat teguran dari alma mater beliau di Jogja, pesantren Kerapiak itu, Kiai Haji Ali Maksum, ini tidak benar, ente orang pinter, ente menteri agama malah mengajarkan begini ini ya, sehingga ditegur karena memang kekeliruannya fatal sekali ini. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, disinilah akhirnya kan muncul itu arus yang deras untuk menolak 2:1 ini di kalangan, maaf ya mungkin tidak banyak tapi cukup populer, liberalis ya, orang-orang yang memang suka terhadap dekonstruksi syariah ini. Bahkan karya-karya nun sewu ilmiah yang tidak ilmiah itu seringkali memang ketika dihubungkan dengan usaha untuk menolak syariat ini seperti menjadi sesuatu yang mendapat angin segar gitu. Nah ini ya. Jadi yang pertama ini soal 2:1. Maka saya nasihatkan kepada kami pribadi dan panjenengan semuanya pemirsa, ini soal komitmen kepada syariat. Dalam surat An-Nisa ayat 14 itu kan dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Tidak main-main itu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum Allah dalam hal waris ini,
yudkhilhu naron khalidan fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Walahum adzabum muhin, dan mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, ini kan sesuatu yang memang sangat menyesakkan sebetulnya kalau itu sampai terjadi di kalangan kita. Ancamannya tidak main-main, adalah neraka, dan kita dikekalkan di dalamnya, diazab dengan azab yang hina dan lain-lainnya, ya. Jadi sebetulnya 2:1 ini ketentuan yang bukan di sana tidak ada solusi. Coba saya contohkan kasus, ada pembagian waris. Ini keluarga muslim yang baik, sudah selesai ya, dibagi 2:1 untuk laki-laki itu. Setelah selesai pembagian itu, tinggal ketok palu untuk segera dibagi, dan sudah diketok ya bahasanya, maaf, sudah diputuskan. Tiba-tiba ada perkataan begini, ini Masya Allah mengharukan sekali. Kalau keluarga itu bangunannya memang kecintaan satu dengan yang lain, ukhuwah, betul-betul ukhuwah ya, keluarga ini ya, ukhuwah Islamiyah, apalagi ini keluarga gitu ya, ukhuwah usariyah gitu ya. Nah, ini harus betul-betul memang kita bangun gitu. Itu Masya Allah ketika sudah dibagi 2:1 bagi laki-laki itu, ada anak laki-laki itu yang mengatakan begini, nyun pangapunten bahasa Jawa ya, Kang Mas, Mbak Yu, ini perkenankan saya untuk matur. Jadi kakak barep kita, kakak sulung kita, Mbak Yu, perempuan, itu beliau kan janda, anaknya juga banyak, ditinggal wafat oleh suaminya karena kecelakaan. Nah, ini tentu kebutuhannya sangat banyak, dan kita tahu dalam pembagian waris ini dia hanya mendapatkan 1 bagian. Terlepas dari itu semua, kita sudah ridho dengan hukum Allah. Saya sebagai adik merasa perlu untuk membantu, ya, merasa perlu untuk membantu. Makanya saya akan menghibahkan atau menghadiahkan 1/3 dari bagian saya untuk Mbak Yu saya ini. Kan mengharukan sekali itu Masya Allah ya. Jadi dia tanazul, dia ngelenggono, sudah dapat bagian, tapi dia infakkan untuk kakandanya itu, dan diikuti oleh adiknya yang lain. Kan si perempuan itu sulung ya, diikuti oleh adiknya yang lain. Kami juga ikut membantu kakak, meskipun tidak 1/3, saya 1/4 itu. Bahkan anak perempuan, adiknya yang perempuan juga mengatakan, meskipun kami sama-sama dapat 1 bagian, tapi posisi kami alhamdulillah masih ada suami yang menanggung, sehingga harta ini tetap berguna bagi kami. Tapi tentu kalau bagi kakak juga lebih banyak manfaatnya, maka separuh dari bagian saya serahkan kepada kakanda. Kan enak sekali. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini bisa betul-betul terwujud dalam tatanan keluarga muslim yang lebih luas ya. Tapi mestinya memang keluarga muslim itu seperti itu. Jadi ada ada empati ketika saudarinya atau saudaranya itu terkena musibah, sehingga pembagian waris yang sudah pakem dan sudah dibagi menurut ketentuan syariat yang tepat itu juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan kebaikan gitu. Termasuk dalam hal ini adalah melaksanakan kebaikan dengan memberikan sebagian haknya kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini kan Masya Allah ini ya. Jadi 1:2 itu pakem, mutlak tidak boleh diutak-atik. Tetapi praktek di lapangan ternyata Allah dengan maha lembutnya memberikan kelembutan hati kepada kaum muslimin untuk berlemah lembut kepada saudaranya sesama muslim. Oke, ini
Fenomena yang pertama yang menjadi bagian daripada penyimpangan pelaksanaan hukum waris khususnya di Indonesia ya, atau mungkin di kalangan kita di Jawa Tengah atau di Sukoharjo ini mungkin secara khusus. Baik, kemudian yang kedua sekarang kita lihat ada model penyimpangan juga. Jadi membagi waris itu kan asalnya memang satu tuntutan yang harusnya dipercepat. Ibarat orang punya hutang itu ndang disaur. Ya, karena kan kalau warisan itu harus diterimakan kepada ahli waris dan itu memang hak ahli waris, kalau tidak segera diterimakan kan menjadi semacam tanggungan. Nah, maka diantara kesalahan itu adalah membagi waris ini tidak segera atau menunda pelaksanaan pembagian waris. Pemirsa sekalian Tabligh TV yang dimuliakan Allah, saya perlu memberikan beberapa contoh terkait dengan masalah ini ya. Jadi diantara yang terjadi itu, maaf, ini mungkin tidak merepresentasikan karakter seseorang di banyak tempat ya, tapi ini terjadi di beberapa tempat. Ketika seorang ayah meninggal, dia mungkin juga kaya lah ya, meninggalkan sertifikat tanah, beserta tanahnya tentu saja, BPKB, kendaraan dan sebagainya. Nah, itu bahasanya ketika dia meninggalkan itu kan ada istri, ada anak ahli warisnya. Anak-anaknya ini relatif kehidupannya sudah ada cucu ya. Mereka sudah duwe butuh istilahnya, ngopeni anaknya atau ngopeni putu gitu. Ya kehidupan mereka tidak semuanya layak. Dulu ketika bapaknya hidup, masih hidup itu mengatakan, "Lendo iki apa jenenge? Bondone bapak pokoknya jomba arep-arep nek bapak sih urip." Nah, gitu. Nanti kalau bapak sudah meninggal, nanti bolehlah harta ini kamu warisi gitu. Bapaknya sendiri ngomong begitu, tapi begitu meninggal ternyata yang memegang surat-surat berharga itu semuanya adalah ibunya atau istrinya. Nah, celakanya sang ibu ini nun sewu hari demi hari setelah wafatnya itu nongas nangis tok itu ya. Jadi cuma merasa konon masih merasa sedih, nangis ya, meratapi kematian suaminya. Nah, ini kan repot sekali. Sehingga tidak terfikir sama sekali untuk pendistribusian harta sang suami itu sebagai harta waris. Padahal anak-anaknya wis ngarep-arep itu, ya kan, karena memang kondisi mereka. Lah piye to Mas awake dhewe iki dhisik bapak jaman sih urip ngendika nek engko bondoku iki iso mbok nikmati nek aku wis mati. Lah saiki wis mati ibu iki wis petang sasi 10 dina sudah masa idah selesai, itu nangisnya ora mandek-mandek. Neng mangane entek okeh kan bahasanya begitu. Lah ini satu fenomena yang sangat sulit. Akhirnya anak terbengkelai karena tidak mendapat harta waris itu. Padahal sebetulnya kalau ibu itu solihah, sesedih apapun dia, soal harta waris ini mutlak harus segera ditasorufkan. Maksudnya harus segera dihitung begitu. Jikalau ibu solihah itu dia sambil nangis saja dia akan mengatakan akan mengumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan semuanya ya. Lendo iki ibu jane jek susah, seminggu mungkin gak usah nunggu seminggu. Ibu jane jek susah, jek sedih, tapi iki ngestokke dawuhe Allah. Jadi biasanya begitu. Melaksanakan perintah Allah. Iki enek sertifikat lemahe bapakmu, enek BPKB, ada surat-surat berharga, tolong diproses.
miturut ketentuan hukum waris yang benar. Nanti dihitung dan segera dibagi saja supaya iso luweh manfaat hartane bapakmu. Mestinya kalau ibu solihah begitu. Orang malah nongas nangis awal anake ngrembug dikira ora tresno bapakmu urung suwe le mati padahal wis 5 sasi jek ngrembug bondone ora mesake simbokmu dan sebagainya. Ini kata-kata yang kelihatannya apa ya? Menuhankan perasaan, tapi sebetulnya itu memang kata-kata yang jelomprong gitu. Sehingga memang harusnya dibagi. Nah, sehingga kan anak-anak seneng itu ketika melihat ibunya yang solihah tadi. Oh ya alhamdulillah kok ibu ojo lali bagiannya ibu 1/8. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan itu. Nah, pada konteks inilah kita perlu melihat bahwa harta waris itu tidak boleh tindih-tindih untuk dibagi jika memang ada dan bisa dibagi. Kan kadang-kadang juga repot. Ada orang digojeki lho. Kok susah wae to Mas uripe, jare bar kudune rak entuk warisan to, bar ditinggal sedo. Wah, warisan apa? Ngitungnya kesuwen. Bolo pecah apa-apa dihitung kesuwen. Nah, ya lama sekali kalau begitu. Jadi yang dihitung itu maaf ya, harta yang memang potensi untuk segera bisa dimanfaatkan atau dia mempunyai nilai jual atau berharga begitu loh ya. Jadi bukan disibukkan menghitung pernik-pernik harta yang maaf kadang dirosok kewe ora payu. Nah ini ya, jadi termasuk maaf mungkin kalau ada harta waris yang memang harus dijual ya dijual. Tapi kalau tidak harus dijual bisa dibagi secara saham atau mungkin menurut para ahli itu ya bisa diatur lah ya itu. Silakan ya harus dibagi saja. Tidak harus menunggu laku. Nah, kecuali kalau memang harus menunggu dijual dan laku kayak mobil atau apa itu kan memang tidak bisa dibagi-bagi onderdilnya kecuali diwujudkan dalam bentuk uang kemudian baru dibagi lah itu lain persoalannya ya. Karena memang ada udzur syar'i untuk penundaan nunggu payu dan sebagainya. Kadang-kadang kan maaf ada apa namanya tuh ini ya pemirsa sekalian, fenomena di kalangan kita itu menunda tapi karena ada udzur syar'i. Jadi ada masya Allah teman kita itu menunda pelaksanaan pembagian waris itu karena melengkapi instrumen kelengkapan pemilikan harta bagi almarhum atau yang lain-lain sehingga sampai detail dokumentasinya juga sangat lengkap dan memang menghadirkan banyak pihak sehingga harta waris itu relatif baru bisa dibagi setelah beberapa saat. Nah, ini tentu ya tidak ada masalah karena itu namanya udzur syar'i. Baik. Ini fenomena yang kedua ya. Jadi supaya berhati-hati dalam kasus waris ini jangan sampai apa namanya tertunda pembagian waris itu. Kan nanti ujung-ujungnya kalau tertunda itu ada yang didolimi. Ya kalau orang tidak butuh harta mungkin persoalannya selesai ya karena orang butuh itu ya sudah itu. Tapi kalau kasus-kasus yang tadi saya ceritakan itu kan ternyata ada konteks di mana ahli waris itu memang membutuhkan harta orang yang meninggal itu. Ahli warisnya anaknya membutuhkan harta bapaknya yang memang ketika hidup awal terhadap hartanya barangkali lah ini supaya bisa kita pahami. Baik. Kemudian fenomena yang ketiga. Pemirsa Tabligh TV sekalian yang dirahmati Allah, fenomena yang ketiga ini adalah fenomena munculnya istilah harta gono gini. Ini saya mohon maaf mungkin agak sensitif ya, tapi tidak apa-apa, tidak usah baper, biasa saja. Jadi harta gono gini ini sebenarnya kan istilah yang tidak ada dalam syariat Islam. Jadi gono gini ini kalau dalam kompilasi hukum Islam itu kan harta bersama
yang dihasilkan oleh pasangan suami istri setelah pernikahan mereka. Saya mohon maaf kalau lihat ke kamera terus kok jadi ngantuk ya, jadi agak belok-belok gitu melihat teman-teman yang di studio. Karena lama ndak bersua dengan kamera itu beda sekali. Harta bersama. Lah istilah harta bersama ini kan duweke sapa iki kan gitu. Apakah milik suami, apakah milik istri, kan jadi rumit. Istilah ini kayaknya anu banget loh ya. Oh, menyatu banget ini. Apa namanya ya? Perasaan banget istilah ini, harta bersama gitu ya. Tapi sebetulnya ini jelomprong ki. Kalau bahasa saya ini sangat menyesatkan ya, karena nun sewu memang dalam istilah Islam itu tidak ada harta gono gini ya. Tapi harta itu ya kepemilikan yang jelas oleh masing-masing orang, suami atau istri. Saya matur bahasanya, kalau ada perusahaan yang di situ direkturnya sang suami, sekretaris atau bendaharanya istri, silakan, bagus sekali. Jadi mau apa namanya berserikat di dalam satu usaha, suami istri itu bagus. Tetapi ternyata prakteknya memang harusnya masing-masing itu punya kepemilikan harta yang jelas, status kepemilikan harta. Coba kita bayangkan aja ya, pasangan hidup di dunia ini kan tidak mungkin bisa bersama terus. Ada kalanya suami mendahului istri atau istri didahului suami, sama aja ya. Ada kalanya kan masing-masing meninggalkan yang lain gitu loh. Entah cerai karena mati yang nanti konsekuensinya waris. Kalau suami wafat mendahului istri, berarti kan suami mewariskan sesuatu kepada istri. Kalau istri wafat mendahului suami, maka berarti kan istri apa namanya memberikan warisan kepada suaminya, begitulah. Berarti kan di sini harta bersama itu sebetulnya perlu untuk ditinjau ulang. Saya tidak mengatakan mesti salah, tidak, tapi perlu untuk ditinjau ulang karena suami istri itu tidak mesti hidup bersama. Atau mungkin cerai hidup. Nanti kan ada hitung-hitungan yang sangat rumit itu ya. Yang intinya bahwa kepemilikan harta itu menjadi harus jelas. Nah, kaitannya dengan warisan tentu tadi, kalau itu diklaim sebagai harta bersama, milik siapa berarti ini? Apakah milik suami, apakah milik istri? Ini harus diperjelas. Jadi harta itu ima milik suami atau milik istri. Loh, berarti ngajar ke hitung-hitungan banget Pak, memet jelimet, tidak. Jujur sajalah ya. Jadi masalah harta ini ojo-ojo ngono. Kalau yo hidup bersama, berjuang bersama, mbok wis. Loh, masalah ridho, hartanya diambil oleh istri, dia punya harta, hartanya diambil oleh istri, dia ridho, silakan. Istri punya harta, ridho diambil oleh suami, silakan. Neng kan kepemilikannya cetok gitu loh. Coba sekarang kalau ada istri izin ke suami baik-baik, ya, atau pah atau bah bi, saya izin mau kerja, boleh ndak? Kayaknya ini peluang untuk saya bisa mengimplementasikan ilmu saya dalam dunia bisnis terbuka. Ya ora apa-apa nek pancen kowe yakin, silahkan. Minta ridhonya ya biya. Dan ternyata betul dalam prakteknya setelah istri ini bekerja, Allah kasih kemudahan, rezeki dan sebagainya. Akhirnya istrinya sukses dalam bisnisnya. Suami melihat istrinya sukses sementara dia sendiri mulai terpuruk, kemudian mengatakan kepada istri, "Dek, kamu sekarang sudah sukses ya, alhamdulillah. Ini semua berkat ridho panjenengan itu. Nah ini kamu kan sudah sukses. Kamu ingat kan? Dulu kamu bisa sukses ini karena saya izinkan bekerja. Sehingga lisensi kamu itu kan sebenarnya ada pada saya. Mestinya ya kamu setiap bulan setor sama saya paling enggak ya 40% dari penghasilan kamu." Tidak boleh begitu. Jadi harta yang dihasilkan istri itu mutlak milik istri. Cuma begini loh, pemirsa sekalian ya, kita ini urusannya suami istri orang musuh gitu loh. Maksudnya ya terus istri melihat suaminya kesulitan ya diem aja.
istri punya harta, suaminya didiamkan aja dalam kesulitannya, kan ya tidak begitu. Tidak hitam putih begitu. Tapi secara hukum harta itu milik istri, tidak boleh diutek-utek oleh suami, meskipun mereka kan suami istri juga, istri yang milik suami juga gitu. Jadi ya mestinya memang saling menolong, tapi secara hukum harus diperjelas. Makanya jangan terbuai dengan istilah harta bersama. Bersama ora apa-apa ning cetha, sing suami berapa persen, sing istri berapa persen, suami miliknya yang mana, berapa ini dan sebagainya. Kalau itu berupa properti ya harus jelas ini miliknya suami yang mana, miliknya istri yang mana. Bahwa nanti suami mengatakan wis timbang ruwet-ruwet tak hibahke kabeh tinggu bojo karo anakku wong orang rungo untuk siapa lagi kalau bukan untuk mereka, kan gitu. Nah, silakan, itu juga tidak ada persoalan, tapi tetap harus menggunakan kaidah itu. Ada kasus begini pemirsa sekalian ya, seorang ayah meninggalkan harta waris berupa mobil, harganya mungkin sekitar 150 juta. Ada meninggal toh, kemudian ya mestinya diwaris itu mobil. Anak-anaknya tahu kalau bapaknya punya mobil, kan mereka juga tanya sama ibu, Bu, bapak dulu kan kita tahu, bukan dulu, ini kan bapak punya mobil yang ditinggal. Gimana kalau segera kita proses untuk warisannya dihitungkan oleh ahlinya? Kemudian ibu mengatakan, sebentar, kamu harus tahu nak, mobil itu bukan milik bapak semata-mata. Meskipun nanti mobil itu miliknya kan milik bersama aja nih ya. Tapi kan nyatanya istri mengatakan, kita beli mobil itu setelah wafatnya suami. Urun, saya ibumu ini urun 75 juta, bapakmu urun 75 juta. Jadi mobil itu bukan milik bapak semata-mata. Ya tidak apa-apa, kan jelas. Oh berarti sahamnya ibu ada 75 juta, sahamnya bapak 75 juta. Berarti kalau mau diwaris ya hanya sahamnya bapak saja. Mobil dijual 150 juta laku, nanti yang 75 juta kembali kepada kepemilikan harta semula, yaitu sang ibu. Yang 75 juta memang miliknya bapak, diwariskan. Istri dapat 1/8 karena ada anak-anak sisanya begitu, barangkali begitu yang mudah. Nah ini contoh saja bahwa prakteknya harta bersama itu ya tidak ada gitu loh. Oh so harta bersama itu milik bersama, maksudnya milik bersama kita tetap ono hitungane gitulah. Yang dimaksud itu hitungannya itu. Makanya nanti silahkan ya para suami istri yang punya harta nih. Kalau yang sing rapatin duwe bondo memang ya ora masalah. Yang ada titipan harta banyak itu tetap harus diperjelas. Karena nanti akan jadi tembemburinya itu akan sangat rumit kalau tidak jelas. Ya, ini jane bondone sapa, iki duwite sapa, iki dhisik lara-larae piye, kronologinya dan sebagainya itu harus jelas, dan disinilah memang bagian daripada keadilan daripada syariat itu. Baik ya. Jadi gono gini ini tolong nanti gononya diperjelas, gininya diperjelas. Nggak apa-apa mau nggak usah hitung-hitungan juga, tapi diperjelas. Misalkan saya sama istri ada harta 10 juta. Ki sing wekmu pira, Ma, Mi, Bu? 5 yuto, sing wekku pira 5 yuto. Jelas. Bahwa nanti yang 5 juta saya bawa, istri butuh pinjam dulu 1 juta, ora usah pinjem, wis dijikuk wae. Kok ganti awake dhewe sing pinjem gitu biasa saja. Jadi begitu enggak apa-apa, tapi kan kepemilikannya jelas. Yang di dompet saya dengan yang di dompet istri harus jelas. Ora kok dompet bersama, menghilangkan jejak itu namanya ya. Misalkan suami ngomong, "Ya wis ora usah hitung-hitungan lah, ini harta bersama." Ya harta bersama, dia bilang begitu, dia nggak punya harta kok. Memang itu hartanya istri semua, dia bilang begitu harta bersama, kan itu namanya teori menghilangkan jejak. Ini tidak betul. Oke, ini fenomena yang ketiga. Fenomena yang keempat, pemirsa sekalian, yang ini juga
sangat sering terjadi. Maaf ya, tapi mungkin tidak di lingkungan kita, mungkin di lingkungan kita tidak lazim. Jadi maaf, istri itu merasa bahwa suami setelah meninggal dunia itu kepemilikan harta suaminya itu semuanya menjadi milik dia. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi dia sudah tidak lagi memperhitungkan suami ini punya ahli waris, ayah bunda, ada anak juga pada sisi bawah gitu. Kalau ya, kemudian istri merasa harta itu milik dia sehingga diklaim semua harta yang ditinggalkan suami itu adalah milik dia, dan ini sangat menyesakkan dada karena akhirnya nanti kan muncul anak-anak yang dizolimi, kezoliman terhadap harta anak yatim. Kan anaknya ditinggal bapak, mestinya dia diopeni dengan harta waris yang menjadi peninggalan bapak, istri tetap dapat sebetulnya 1/8 itu, dan itu juga besar. Tapi kemudian karena istri merasa awal tadi harta itu diklaim menjadi milik dia, mungkin kalau istrinya tidak benar, anak-anaknya ditinggal mungkin diopeni Pak Lek karo bulie, bondone sing lanang digawa kabeh kawin meneh, atau mungkin dolan dan sebagainya. Waliyadzubillah lah. Fenomena ini apakah ada dalam sinetron saja atau ada dalam alam nyata, ya kita juga tidak tahu inspiratornya itu sinetronnya atau alam nyatanya yang menjadi inspirator. Tapi yang jelas itu terjadi, di mana kesalahan yang sangat fatal adalah ketika istri itu merasa harta suami itu milik dia semuanya. Makanya begini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah ya, saya melihat bahwa hukum waris ini adalah hukum yang memang harus kita harus kita kita bahasanya kita sosialisasikan dan kita pelajari. Setidaknya begini, kalau level keluarga besar kita belum mampu, dan ini terjadi, sulit ya, karena menyatukan visi syariat ini kan juga tidak mudah. Tapi paling tidak keluarga inti kita, saya, istri saya, anak saya, mungkin bapak ibu yang sudah punya cucu nanti sampai ke cucu kan begitu ya, sampai ke anak, sampai ke cucu kan begitu. Jadi paling tidak itu. Kalau tidak begitu nanti memang akan timpang gitu. Ngaji waris kok sendiri, istrinya tidak pernah diajak, ya sama saja, sama juga bohong. Makanya penting sekali, karena kata kuncinya justru di istri ini, terutama ini suami yang punya harta. Sebab maaf, kadang-kadang ya ibu yang mestinya dia menjadi pengayom anak itu tiba-tiba hilang rohmahnya itu gara-gara harta itu sering sekali. Ya, ini tentu fenomena yang tidak banyak ya, kadang-kadang atau mungkin jarang, never, often atau yang lain, sometimes atau yang lain, tapi faktanya memang itu terjadi. Sehingga betul-betul nanti kalau satu keluarga itu sudah disinari dengan kesadaran untuk melaksanakan syariat ini, maka dia akan menjadi satu keluarga yang ya tentu saja baik begitu ya. Nah ini. Kemudian fenomena yang berikutnya. Yang keberapa tadi saya lupa? Yang keempat, 5. Yang kelima, membagi harta waris itu menunggu meninggal semuanya. Nah ini payah sekali ini ya, karena misalkan bapak wafat, ahli warisnya kan mestinya jelas istri, anak. Kalau si ayah itu yang wafat itu masih punya bapak ibu, berarti juga dapat warisan. Lah kadang-kadang wong ibumu sih urip geleh-geleh, isih seger, meger-meger, kok kowe wis rembukan warisane bapak, sok wae nek ibu wis mati sisan. Nah ini ternyata menyulitkan juga para penyuluh para hakim agama atau para kepala KUA itu atau yang lain-lain itu ya, karena sering sekali itu dikeluhkan dan ini sangat menyulitkan ya, bertumpuk-tumpuk. Saya sendiri pernah didatangi orang sambat, niki Pak, bapak itu meninggal 8 bulan yang lalu. Lah harta waris dereng dipun etang niku
seminggu yang lalu ibu menyusul niki nyun tulung nek saged dipun etangke ya sulit. Karena memang itu satu masing-masing itu berdiri sendiri kok. Ya. Lah kalau terus dihitung itu mau bagaimana, yang satu sudah wafat, mestinya dia itu berhak mendapatkan waris juga gitu. Lah ini fenomena yang tidak bagus. Ya perasaan tadi, kadang-kadang ibumu luwe rong ilang, sedih rong ilang, kowe wis do rembukan bondone bapakmu. Kata-kata yang kelihatannya menjunjung tinggi kehormatan sang ayah, tapi sebetulnya itu menjebloskan syariat sampai kepada apa ya? Posisi yang paling tidak terhormat sebetulnya. Jadi sudah, kalau ada yang wafat, ada harta yang bisa dihitung menurut hitungan waris, yang harta itu punya potensi untuk dinominalkan atau bermanfaat, ya silakan dihitung itu. Ya, kemudian tidak usah nunggu. Nah, ini fenomena yang juga cukup sering di kalangan kita terjadi. Jadi warisan ini, maaf loh ya, nek sing genah ra enek warisane ora masalah. Kadang-kadang persoalannya kan memang harta itu ada, geleh-geleh itu jelas fisiknya ada dan mungkin dibutuhkan oleh ahli waris yang ada. Kalau ada bapak ibu si mewaris atau yang wafat ini masih hidup, sepuh, itu kan dia dapat 1/6 ya lowong gitu loh. Bisa untuk menyambung kehidupannya, untuk membantu kehidupannya, tapi tidak difikirkan sampai ke situ. Nah, ini. Kemudian penyimpangan atau fenomena yang disebut, diteliti oleh para ahli itu, yang berikutnya adalah membagi warisan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kelihatannya bijaksana ya, tetapi ini adalah pembangkangan terhadap syariat sebetulnya. Jadi membagi warisan berdasarkan kesepakatan itu tidak akan menggugurkan apapun. Dia hanya akan menambah dosa, karena kesepakatan dalam sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh syariat ini. Ada kasus pemirsa sekalian ya. Ada 8 bersaudara, yang satu komit betul sebetulnya untuk melaksanakan hukum waris. Ini muslim semua. Dia sampaikan kepada keluarga, bisa mungkin kita ini muslim ya mengamalkan hukum waris, hukum syariat, tetapi apa namanya ditolak oleh keluarga. Sora, pokoknya ditumroto. Nah, ada harta waris ya, kemudian ditumroto. Nah, yang satu ini komitmen betul terhadap warisan. Kalau ternyata ditumroto dan yang satu yang komitmen ini kepada warisan ini perempuan, berarti kalau ditumroto kan dia mendapat jatah lebih daripada ketentuan syariat, karena wanita itu kan jatahnya asalnya cuma separuh dari laki-laki. Tapi karena dia dapat roto, akhirnya kudune mau ngentuk 11 juta rupiah misalkan ya, jadi dapat 20 juta rupiah. Maka kalau dia komitmen betul terhadap syariat, selisihnya yang 9 juta itu dia infakkan fisabilillah. Mestinya begitu. Orang kok komitmen bareng ngentuk oke, alhamdulillah gitu. Orang komitmen tenan ya, maaf itu memang bukan haknya. Lah kalau laki-laki susahnya laki-laki. Kalau laki-laki nanti dapatnya kan lebih sedikit. Mestinya dia dapat 2 bagian, entuke mong roto padha karo sing putri. Mestinya dia dapat 20 juta, entuke mong 14 juta. Tidak boleh menuntut, lagi aku arep ngamal ke syariat kurang 6 juta. Pokoknya kudu enek sing bayar aku 6 juta. Ya tidak begitu. Memang saya matur tadi, saya sampaikan tadi bahwa melaksanakan hukum waris ini instrumennya banyak dan harus betul-betul kita persiapkan. Makanya paling tidak keluarga inti tadi, ya. Keluarga inti tadi. Jadi fenomena kesepakatan ini tidak sama sekali tidak menjadikan terus perkara ini menjadi halal, tidak. Ya tetap harus menggunakan syariat. Oke. Kemudian fenomena yang berikutnya, pemirsa Tabligh TV sekalian yang dimuliakan Allah, adalah membagi waris itu berdasarkan parameter-parameter tertentu. Kebutuhan, jasa, jumlah anak, jumlah hutang ya.
dan sebagainya. Maksudnya ahli warisnya, bukan hutang yang mati ya. Nah ini tidak dibenarkan oleh syariat. Wis iki didum sing apik, kowe entuk semene mergone anakmu akeh dhewe. Kowe entuk semene mergone butuhmu iki tak sawang akeh dhewe, sing ngedum mungkin sing paling tuwa. Nah, sing entuk akeh dhewe sing tuwa kuwi itu. Kowe entuk semene mergone ini. Jadi menggunakan parameter kebutuhan atau parameter ya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi sama sekali memang kalau sudah waris ini tidak pakai perasaan, tapi manut. Nah makanya kan ada solusi hibah, ada solusi hadiah, ada solusi wasiat. Itu karena memang syariat sudah bicara itu. Makanya Pak Munawir tahun 88 atau 87 itu dimarahi sama Mbah Kiai Haji Ali Maksum sampai nun sewu kalau bahasa orang kasar itu digoblok-goblok nih, orang Menteri Agama kok goblok. Ya sampai begitu saksi mata itu mengatakan kan ono kowe iki di sekolah ke dhuwur-dhuwur kok dadak menolak hukum Allah. Ada kasus ya, Ewan Fidin di salah satu desa di Sukoharjo itu, sang bapak sakit 4 tahunan itu sudah sakit menaun ya. Sakit serius lah ya, udah. Tapi lama gitu ya, alhamdulillah dirawat itu. Itu dia punya 5 anak, yang 4 laki-laki keluar rumah semua, udah di luar kota semua, sama istri dan anaknya. Yang nungguin bapak itu perempuan sama suaminya sama anaknya. Itu sang bapak kan sakit 4 tahunan, ya wis merasa cedak ajal. Beliau menggalih, ini kalau tak teruske nganti aku mati, ora berbuat apa-apa begitu ya. Hartaku warisan engko ditum anak-anak, ahli warisnya mungkin anak-anak saja, istrinya udah ndak ada. Engko anakku sing wedok mesake mau ngentuk 1 bagian. Padahal dia yang keser-keser rekoso ngopeni aku, merawat saya, kasihan. Maka terus beliau inisiatif. Jadi sebetulnya ada solusi. Nah, beliau juga berpikir ya engko nek diwaris calanang-lanang kuwi do pangerten adine dikei. Nek mungkin sing anak-anake do pangerten ning bojone kan kadang ngowel gitu, kadang kan begitu ya, iparnya. Ya kejadian soal harta kan begitu. Akhirnya beliau kumpulkan itu putra-putri itu, kemudian beliau menghibahkan harta yang ada semuanya. Dilenduk iki nek engko nunggu aku mati statusnya waris. Ya nek waris ora kok piye-piye mesake adimu wedok sing ngopeni bapak, ya ono ya ini. Mula iki tak hibahke paling ora adimu wedok entuk sing adil, dibagi rata. Meskipun akhirnya ternyata terungkap anak laki-laki itu ya do pangerten, bagian-bagian itu sebagian diberikan kepada adik perempuan minangka penghormatan terhadap pengabdian dia untuk merawat sang ayah gitu. Nah ini pemirsa sekalian ya, Tabligh TV yang dimuliakan Allah, kadang-kadang memang syariat itu ditaati, tapi memang rembukan itu tidak dimatikan, potensi untuk rembukan terhadap konsekuensi syariat itu. Makanya kita kan ada ijtihad ya kan, ada macam-macam. Meskipun kalau urusan waris ini hibah atau mungkin nanti ada wasiat, ada yang lain ya, itu semuanya itu bagian daripada syariat juga. Nah ini ya fenomena yang tadi saya sebut menjadi satu penyimpangan. Tadi yang terakhir apa saya sampaikan tadi? Lupa saya. Membagi waris tadi berdasarkan kesepakatan, kemudian berdasarkan orientasi kebutuhan atau yang lain. Nah, kemudian ada lagi fenomena yang ini ternyata dirasakan paling sulit ini, membagi waris berdasarkan hukum adat. Nah, ini kalau dalam KHI itu kan kompilasi, hukum Belanda, hukum Islam sama hukum adat. Lah hukum adat ini kalau ini memang tidak di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah itu malah filosofinya kan segendong sepikulan. Jadi putri itu segendong, lanang itu sepikulan, malah genah gitu loh. 2:1 sebetulnya. Tapi di beberapa hukum adat masyarakat, saya juga tidak mencermati secara detail, luar Jawa itu ternyata cukup rumit itu, ya.
Jadi melaksanakan hukum waris itu nanti berkaitan dengan nun sewu keputusan kepala adat atau keputusan apalah ya. Di sana kan masih ada itu ya, hukum-hukum adat itu. Nah, ini ternyata sangat sulit menembus itu. Tidak hanya dalam waris, dalam persoalan-persoalan ibadah saja kadang terjadi sinkretisme ya, kalau dalam pelaksanaan agama itu kadang-kadang begitu, apalagi dalam masa hukum waris ini. Nah, ini ternyata juga menjadi satu kendala. Sehingga nanti kita perlu ini ya, membangun satu milieu. Kalau di sini insya Allah di tempat kita relatif aman, di mana apa namanya hukum adat ya hampir tidak ada, atau mungkin adat didudukkan di bawah syariat, itu sudah terang itu. Kemudian yang terakhir, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan dari berbagai macam temuan-temuan teman-teman ahli tadi, ternyata memang sudah ada visi sejak lama. Belanda itu senok hurgronyo dalam hal ini, dengan adanya konsepsi kompilasi hukum Islam itu, kemudian juga macam-macam ya, itu memang ada upaya untuk menjadikan berbagai macam muamalah umat Islam yang itu akan membawa kepada keberkahan dan kemaslahatan itu dijauhkan dari pakemnya. Makanya kalau kita lihat dalam apa ya, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan syariah itu, kenapa kemudian yang mengarah kepada dekonstruksi syariah atau arah misalkan pembagian waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan itu perlu ditinjau ulang. Pokoknya yang bangsa bias gender ya, itu kok laku sekali, karena memang ada kekuatan terselubung yang berusaha untuk menggolkan hal tersebut menjadi sesuatu yang melancarkan visi misi untuk merusak umat ini gitu. Makanya saya sampaikan ya kepada kaum muslimin, wabil khusus pemirsa Tabligh TV, masalah waris ini mari kita coba canangkan untuk mengkajinya secara lebih detail ya. Kalau perlu daurah santai saja, daurah sehari ngaji tentang waris, santai, tidak terikat, tapi satu keluarga disadarkan betul untuk memahami persoalan ini ya, sehingga kita dapati bahwa hukum waris ini nek wis ketok luwes gitu ya, di masyarakat sudah mulai tersosialisasikan, nanti rembukannya jadi enak. Selama ini kan kalau 2:1 doktrin gitu kan kesannya kayak sudah ndak adil dulu. Padahal sebetulnya ada wilayah-wilayah di mana pembicaraan-pembicaraan seputar pengertian 2:1, kemudian hikmah-hikmahnya apa, kemudian solusi-solusinya apa, tanazul dari hak itu bagaimana, itu kan jadi enak kalau syariat ini sudah membumi begitulah. Siapa yang membumikan kalau bukan kita? Makanya nanti silakan ya, takmir masjid ini yang dijangkau oleh Tabligh TV menginisiasi pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah perlu untuk membicarakan masalah ini. Sekali lagi tadi perintahnya Allah jelas, An-Nisa 11, 12, 13, 14, ancamannya itu yang ngeri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro khalidan fiha. Terus apa? Walahum adzabum muhin. Nah, ini kan cukup mengerikan sekali kalau kita lihat dalam konsekuensi daripada meninggalkan syariat tersebut. Semoga Allah selalu memberikan semangat ya kepada kita untuk komit kepada syariatnya, sebagaimana kita terus berdakwah kita semuanya untuk melaksanakan syariat ini tidak tebang pilih. Tentu ya fatakullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah kita semampu kita, tapi terus berusaha untuk menuju yang terbaik. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.